Ada orang biasanya ketika udah kelilit nih banyak utang. Aduh. Gara-gara judi online ngerembet. Ya astagfirullahaladzim Mesita. Kenapa ketawa, Jangan Mbak juli. Sita? Enggak relate. Ditransfer Pak sama kami Pak, 500.000. 15 menit kemudian dia deposit main lagi duit yang 500.000 tadi dari kita. Udah gila ini orang. Ya. Siapa? Siapa dari kalian yang suka gitu? Gak boleh ya. Halo gengs mania, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Jika istiharohku tidak bisa menemukan namamu, maka biarkanlah tahajudku yang memintamu. Salam satu rasa, Itikiwi. Oke, kembali lagi di Mei Reaction. Oke maniak-maniakku sayang, demi keseimbangan hidup kita aku hari ini mau nge-reaction Ustadz yang ganteng tapi udah punya istri. Ya, jadi kita cukup dengarkan saja dan mengagumi, jangan berharap memiliki. Ini ada Ustadz Dennis Lim. Apa sih ilmu yang bakal kita dapat hari ini dari Ustadz Dennis Lim? Langsung aja kita hurain, kuy. Ada orang biasanya ketika udah kelilit nih banyak utang. Aduh. Gara-gara judi online ngerembet. Ya astagfirullahaladzim Mesita. Kenapa ketawa, Jangan Mbak juli. Sita? Enggak relate. Oh, relate. Relate sama orang-orang di sekitar aku saat ini. Jadi 8 dari 10 orang di sekitar aku terlilit judi online. Aku gak bakal ngomong banyak, makanya kita ini. Jual ke macam-macam. Kadang bukan orang gak bisa bantu. Enggak. Kadang memang Allah yang bulak-balikin hati orang yang dimintai tolong. Ada nih duitnya, misalkan minjem berapa? 30 juta. Aduh banyak. Ada duitnya. Tapi karena Allah pengen gugurin dosa dia karena udah kena judi dan pinjol, Allah bikin yang punya duitnya juga gak mau nolong. Dah punten atulah, beda Pak. Orang datang kepada kita, dia baik, hidup lurus. Tiba-tiba anaknya harus masuk rumah sakit. Tolong Pak, tolong buat berobat. Beda tuh kita mau nolongnya juga. Daripada misalkan, Pak punten Pak, saya judi, akhirnya makan uang arisan sepabrikeun. Orang mau minjeminnya juga kagok. Suruh siapa gitu kan. Setuju Pak Ustadz. Tapi kadang itu siapapun itu berhak mendapatkan kesempatan kedua. Kalau kesempatan ketiga mohon maaf. Tapi kalau misalnya kita ada rezekinya nggak apa-apa. Memang kadang kan manusia itu tempatnya hilaf. Kalau ada rezekinya bisa bantu ya bisa bantu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih membutuhkan lagi ya utamakanlah itu. Apalagi kalau soal sakit. Tadi kan ada soal sakit. Tapi sebenarnya orang yang ketergantungan judi online juga sakit loh. Jadilah ini mah soal tenggang rasa bersama aja lah. Tapi kalau menurut aku selama kita ada terus orang itu kelihatan mau berubah, ya wajib kita berikan kesempatan kedua. Tuh, jangan judi online lagi nih. Para CS, admin, CS. waktu Koko masih di Thailand, dapat cerita berkali-kali ada orang yang pemain kami tiba-tiba ngechat gitu. Saya udah kalah berkali-kali, saya benar-benar hancur, udah diusir oleh istri, oleh mertua, udah nggak punya apa-apa. Sekarang saya jadi gembel di depan Indomaret, dibilang kayak gitu. Tolong cek kekalahan saya, kamu lihat udah berapa ratus juta. Saya cuma minta 500.000 untuk saya ngekos 1 bulan, pengen mulai lagi dari nol. Coba minta kayak gitu. Akhirnya dikasih. Ya udahlah kasihan, begitu dicek bener Pak, udah kalah ratusan juta. Dari orang kaya sampai hancur sehancur-hancurnya. Pernah sesekali menang tapi akhirnya tetap ditarik panjang banyakkan kalahnya. Sampai habis, ditransfer Pak sama kami Pak, 500.000. 15 menit kemudian dia deposit main lagi duit yang 500.000 tadi dari kita. Udah gila ini orang. Ya. Siapa dari kalian yang suka gitu? Gak boleh ya, gak boleh. Terus jangan marah kalau misalnya nanti gak dipinjemin lagi. Karena bukannya kita gak mau minjemin, tapi kayaknya jalur minjemin duit itu tidak berhasil. Jadi mungkin lebih baik kita doakan saja supaya dia bertobat. Mungkin itu lebih berguna. Bener gak? Daripada dibantuin duit dia ngelakuin lagi, mending kita doain supaya dia bertobat. Terus diganti rezekinya berlipat-lipat tuh yang kalah itu ratusan juta. Min. Kenapa Koko nggak berhentiin perjudian di Indonesia? Astagfirullah, Mungkin judi dia lagi. saya bandar se-Indonesiaeun meureun ya. Enggak, dulu kami cuma ngelola sekitar ya 28 website aja dalam satu grup. Dan itu ya setor per bulannya masih 3 sampai 4 miliar per bulan ke oknum ya. Masih banyak polisi-polisi yang jujur yang baik masih banyak, tapi ya ada lah yang kecipratan. Ketika berhenti, ibarat saya udah matiin keran saya.
Masalahnya apa hak saya matiin keran orang lain? Kita masuk ke rumah orang matiin pumpnya gitu kan nggak bisa juga. Maka kalau mau memang pumpnya yang dimatiin. Ibarat dari ya udah semua diblok semuanya. Sebagaimana Cina sanggup untuk ngeblok semua Google, Facebook dan apapun. Cuman punten lah kalau mau jujur kuenya terlalu besar bagi mereka kalau ditutup dari situ aja. Oh, aku inget kalau nggak salah Ustadz Dennis ini tuh dulu adalah bandar judi yang bertobat. Makanya emang pembahasannya lebih ke arah judi. Nah kayak dia ngebuka tuh kayak nggak bagusnya dari judi itu apa. Tapi kalau ngomongin soal nutup keran atau seenggaknya kayak nutup website atau perjudian itu mungkin susah. Setuju aku, nutup hal kayak gitu tuh susah. Kecuali nggak ada orang yang main judi, otomatis tutup itu website. Jadi dimulai dari siapa? Diri kita sendiri. Ya gak? Kok gue titip handphone ya? Iya, Gue pengen ke toilet. Beres dari toilet gue ambil handphone gue boleh? boleh dong. Lu marah gak gue ambil handphone gue? Ya enggak lah, lu punya. Iya kan? Hah. Nah, tapi kita suka kayak gitu ke Allah. Jadi Allah tuh suka kayak, hamba nih ya, harta, jabatan, rumah, semuanya ya titipan nih. Untuk mencari tahu lu tambah baik apa tambah bejat. Akhirnya tambah bejat. Diambil. Bukan karena benci atau dimarahin. Enggak. Nolong lu supaya lu gak tambah hancur. Ketika udah diambil. Ya. Kitanya baru ngerasa. Ih itu kan milik aku. Ya. Ini rumah yang kurintis 30 tahun nabungnya. Ini karir yang kurintis 30 tahun merintisnya. Wow. Udah tahu bukan punya kita. Di aku. Selamat menderita brother. Bukan Aduh, begitu jelek. cara bahagia. Justru Islam ya dari kata aslama. Yuslimu berselah. Melepas. Justru bahagia itu dengan cara lu lepasin itu semua. Setuju. Tinggal sang pemilik segala-galanya yang ada di hati lu. Setuju. Kalau lu dapet semuanya. Brother. Wih keren. Ini keren. Oke, buat kalian yang nonton video ini mungkin juga ngerasain kayak kalah slot atau apa, jangan berkecil hati, oke? Kesempatan terbuka lebar, mari kita berubah, mari kita perbaiki diri dan mulai hidup baru. Oke? Sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa, Itikiwir. Kamu tahu ini jogetan apa? Ini jogetan beradaptasi dengan keadaan.